Oke, mengenai ulang tahun. Jadi, em, ulang tahun ini adalah satu acara yang kita sering rayakan ya. Nggak hanya orang Kristen, dari semua semua kalangan agama lah ya. Orang yang tidak beragama pun merayakan ulang tahun. Dan hari ulang tahun itu adalah jadi satu hari yang spesial, satu hari yang indah, yang kita nikmati betul-betul dan kita tunggu-tunggu. Walaupun kadang-kadang kalau ulang tahun datang kita jadi wah merasa lebih tua gitu ya. Sepertinya waktu-waktu sudah lewat begitu. Nah, em, ini nextnya gimana ya? Oke, jadi apalagi anak-anak ya, anak-anak sangat senang sekali merayakan ulang tahun. Hmm, apalagi kalau dapat kado-kado dari orang tua, dari teman-teman, dari opa oma, lalu kemudian ada kue ulang tahun, ada balon, ada tiup lilin, ada mungkin badut yang datang dan sebagainya. Ya, orang tua pun juga senang sekali, apalagi orang-orang tua yang sudah lansia yang kalau setiap dia ulang tahun mungkin anak-anaknya dari perantauan pulang kampung ke rumah bawa cucu-cucunya, kemudian ajak dia jalan-jalan, traktir dia makan, kasih dia hadiah. Orang-orang tua senang sekali. Ya. Nah, tapi kita mau lihat apa apakah ada yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Apakah orang ini atau apakah Alkitab menyetujui ini atau apa yang Alkitab bilang sebenarnya? Nah, ini yang mau kita bahas. Sekali lagi disclaimer, kita mau bukan membahas benar salah atau tidak boleh atau boleh bukan ya, tapi kita mau lihat apa yang Alkitab bilang. Nah, jadi sebelumnya eh, ulang tahun itu sekali lagi adalah satu acara yang semua manusia lakukan, baik yang tidak beragama maupun yang beragama, mau yang Kristen maupun yang non-Kristen. Semua orang suka apa namanya merayakan ulang tahun. Tapi apa yang Tuhan bilang mengenai hari ulang tahun ini? Sebelum ke sana, kita lihat apa yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai 32. Katakan begini. Ini mungkin saya geser. Katakan begini. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Oke, ini pesan yang Tuhan bilang sama orang Israel. Karena orang Israel ini satu bangsa yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mungkin hampir setiap hari mereka lihat yang ada di sekeliling mereka itu cara-cara bangsa-bangsa yang kafir artinya tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah ini beribadah. Wah, kalau kita baca ya, cara-cara mereka beribadah itu ngeri-ngeri. Mereka mempersembahkan anaknya. Nah, inilah cara setan. Setan mau buat cara mempersembahkan korban tandingan. Lalu umat Tuhan mempersembahkan domba, mempersembahkan hewan. Orang-orang dunia itu, orang-orang yang menyembah berhala itu mempersembahkan anak yang sulung. Anaknya lahir, dibunuh, disembelih di atas altar, dipersembahkan. Oh, mungkin ada tari-tarian juga. Ada apa namanya dansa-dansa yang mesum mungkin. Itu yang terjadi di sama apa ketika orang Israel mau masuk ke menyeberangi Sungai Yordan, mereka digoda oleh bangsa Midian pada waktu itu. Jadi cara-cara mereka beribadah, orang-orang dunia ini beribadah, Tuhan bilang, kamu anak Tuhan, umat Tuhan, kamu kamu jangan tiru-tiru. Kamu jangan contoh mereka. Jangan ada perasaan di dalam hatimu, saya kepengen
melakukan cara itu. Justru apa yang dikatakan di ayat 32? Tuhan bilang, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi apa yang Tuhan perintahkan sama kita, apa yang Tuhan nasihat-nasihat yang Tuhan bilang di dalam Alkitab, dalam firman-Nya, itu yang kita lakukan. Kalau tidak tertulis di sana, ya kita tidak lakukan. Apalagi kalau tersirat di sana, jangan dilakukan, maka kita jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang, janganlah kamu menambahinya ataupun menguranginya. Oke, jadi kita pegang ayat-ayat ini, kita beranjak. Nah, jadi saya mau bahas mungkin 3 hal yang biasanya dilakukan dalam dalam acara ulang tahun ya. Em, di dalam ulang tahun biasanya yang pertama ada kue ulang tahun, lalu kemudian ada apa lagi? Ada kado-kado, dan yang ketiga ada pesta. Itu ya 3 hal yang biasanya ada di ulang tahun ya. Nah sekarang kita lihat kue ini. Nah kue ulang tahun ini beragam ya. Ada yang murah sampai ada yang mahal. Ya kita semua pernah makan dua dua jenis kue ini. Kue yang murah sama kue yang mahal itu di lidah itu beda rasanya. Kita bisa tahu ini Harvest ini ya atau Claremont. Nah, kalau yang murah juga berasa rasanya. Nah, seberapa berbahaya kue ini? Sangat-sangat berbahaya ya. Ini semuanya isinya gula, coklatnya ada gula, adonan yang di dalam itu gula, krimnya gula, semuanya tentang gula dari kue ini. Makanya anak kecil suka. Nah, anak kecil yang suka makan apa namanya manis-manis tuh kelihatan dari giginya karies. Nah, jadi tapi saya nggak mau kita bukan mau bahas mengenai makanan pada pada malam ini ya. Tapi ini yang kita bisa lihat di mata kita mengenai kue ulang tahun. Nah, jadi berapa banyak orang-orang yang menderita diabetes karena gula? Wah, banyak sekali. Mereka harus suntik insulin dan seterusnya. Oke. Walaupun kue ini indah ya, apalagi kalau di dalam kuenya itu ada bisa didekor. Selamat ulang tahun Kevin, Tuhan memberkati, panjang umur dan semoga makin kaya di tahun 2000 di tahun yang baru. Wah, kita senang sekali baca itu. Nah, makanya perayaan ulang tahun ini menjadi satu ladang bisnis, menjadi satu multi-million industry, industri jutaan dolar. Ya, berapa banyak orang-orang yang tadi kayak Claremont Harvest tuh harganya udah berapa ratus ribu kuenya. Ya, kemudian beli pernak-perniknya, beli lilin, beli dekorasi, beli topi, atau mungkin sewa villa untuk ajak temen-temennya sewa kolam renang, beli itunya apa? Yang apa namanya itu? Saya lupa namanya, yang pop itu dia gitu. Jadi banyak yang dibeli. Makanya ini satu bisnis yang menggiurkan gitu ya. Nah, banyak orang-orang di dunia ini, orang-orang super kaya kayak Simon Cowell ini, dia kalau ulang tahun untuk 1 hari aja, dia ngabisin 1,6 juta dolar. 1,6 juta dolar sekali ulang tahun tuh. Mungkin dia sewa villa, dia sewa sewa villanya bukan villa yang di puncak itu ya. Sewa villa yang wah bintang 6 lah. Yang mahal-mahal karena yang tamu-tamu yang datang itu artis-artis juga dan orang-orang kaya gitu. 1,6 juta dolar itu mungkin sekitar 23 M. 23 M habis sehari hanya untuk si Simon Cowell ini supaya dia senang di hari ulang tahunnya. Ya, ya mungkin balik modal lah ya. Apa namanya teman-teman yang artis kasih kadonya mungkin mobil ya. Jadi ini orang-orang kaya. Kemudian ini contoh contoh aja ya, Sultan Brunei. Sultan Brunei ngabisin 25 juta dolar. 25 juta dolar. Itu berapa ratus M untuk dia ulang tahun sekali. Bayangin kalau uang-uang ini 1 juta dolar aja di-share ke Afrika, berapa banyak anak-anak yang bisa makan di sana? Berapa banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan kalau uang-uang itu dipakai untuk beli vaksin, beli obat-obatan, beli bahan makanan untuk anak-anak di Afrika atau anak-anak di tempat-tempat yang tidak beruntung. Gantinya dihabiskan untuk 1 orang dalam semalam, ya. Oke.
Sir Philip Green, 6 juta dolar. Dan masih banyak lagi artis-artis yang lain yang kalau dia apa namanya mereka ulang tahun eh, sangat-sangat memboroskan uang. Nah, kita lihat di sini. Ini satu kutipan sejarah ya. Nah, ternyata kalau kita lihat akar daripada perayaan ulang tahun, karena kadang-kadang gini, teman-teman, kita ngerayain ulang tahun, em, ya kita kenapa kita bisa tahu, oh cara-caranya merayakan ulang tahun tuh begini, oh pakai kue, datang suaminya atau istrinya, teman-temannya bawa kejutan, kasih kue, diselamatin, lalu dapat kado, lalu tepuk tangan, nyanyi happy birthday, make a wish, lalu dirayakan, maka itu disebut ulang tahun. Dari mana kita tahu itu? Karena kita lihat orang lain, betul nggak? Kita mencontoh orang, itu bukan bukan kita diajarin, itu kita lihat orang dunia, oh begitu caranya merayakan ulang tahun, maka kita ikutan, ya. Atau saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita ikutin cara itu untuk apa namanya merayakan ulang tahun kita. Tapi kita pernah nggak kita bertanya, sebenarnya asalnya dari mana sih ini apa namanya perayaan ulang tahun, kok caranya begitu? Nah, kita lihat di sini. Ini kutipan sejarah. Saya langsung coba terjemahin langsung ke bahasa Indonesia ya. Eh, Cara-cara yang bermacam-macam di mana orang-orang merayakan ulang tahun pada saat ini punya sejarah yang panjang. Asal muasalnya eh, itu berasal dari dunia agama magis, ya. Ini agama magic, agama yang isinya spiritualism. Cara-cara memberikan congratulation, memberikan selamat, kemudian memberikan hadiah, kemudian dirayakan lengkap dengan lilin-lilin yang dinyalakan di zaman dulu adalah supaya untuk melindungi si yang berulang tahun dari roh-roh jahat dan untuk supaya mengamankan dia di tahun yang akan datang. Oke, ya. Ini bisa di search lah di Google, bisa bisa kita cari sendiri. Jadi ternyata sejarah ulang tahun ini awalnya itu nggak dikenal oleh kekristenan. Ini ini caranya orang-orang yang apa namanya berasal dari orang-orang dunia lah, orang-orang yang tujuannya adalah untuk supaya mengusir roh jahat dan supaya untuk menjaga dia di tahun yang akan datang. Nah, itu sedikit ya, kita lanjut lagi. Biasanya kue ulang tahun tuh bentuknya bulat, lalu kemudian ada lilin-lilinnya. Nah, ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa bentuk bulat dari kue ulang tahun ini adalah simbol daripada Dewi Artemis. Ya, ini Dewi kesuburan, Dewi Dewi bulan lah. Ini itu di mitologi Yunani dan mitologi Roma sama, dan ada lilin-lilin di atas kue itu dinyalakan api karena mereka percaya roh-roh jahat takut sama api. Makanya kalau mereka tepuk tangan buat 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 pesta yang riuh, roh-roh jahat tuh nggak akan datang ke rumahnya. Nah, itu tuh menurut catatan beberapa sejarah ya, beberapa sejarawan, bahwa ulang tahun ini asalnya dari dunia orang-orang yang menyembah berhala. Karena mereka percaya kepada roh-roh jahat itu. Tapi ini nggak penting lah ya. Maksudnya nggak terlalu, karena bentuk bulat ini kan bisa apa aja. Mungkin bisa bentuk bulatan bumi. Jadi nggak terlalu esensial. Tapi kita mau bahas mengenai praktiknya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam merayakan ulang tahun. Oke. Nah, ini ada lanjutan kutipannya. Sampai kepada abad keempat, kekristenan menolak eh, perayaan ulang tahun karena mereka tahu bahwa perayaan ulang tahun itu budayanya paganisme, budayanya orang-orang yang menyembah berhala. Kenapa mereka orang-orang Kristen tidak mengenal eh, perayaan ulang tahun? Jawabannya sederhana, karena di Alkitab tadi seperti yang dikatakan di Ulangan, apa yang kuperintahkan kamu lakukan, jangan kamu tambahin, jangan kamu kurangi. Dan ternyata di Alkitab tidak ada satupun catatan mengenai Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan ulang tahun atau tersirat, itu pun nggak ada. Nah, sekarang kita lihat kalau begitu. Sebentar. Dalam Alkitab, adakah orang-orang yang merayakan ulang tahun?
Jawabannya ada. Tapi yang merayakan ulang tahun dalam Alkitab itu tercatat tuh ada tiga kali lah ya. Dan tiga-tiganya ini bukan umat Tuhan. Malah cenderung lebih ke musuh umat Tuhan. Artinya orang jahat ya, bukan bukan orang baik, bukan orang benar. Siapa aja mereka? Yang pertama itu Firaun. Oke, tercatat di Kejadian 40 ayat 20 sampai 22. Dikatakan begini. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Ini ulang tahunnya Firaun nih. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ayat 22 kita tahu ceritanya ya. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya. Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Oke. Jadi siapa yang merayakan ulang tahun di dalam Alkitab? Yang pertama Firaun. Ini bukan umat Tuhan, jelas. Nah, Firaun ini dia gemar merayakan ulang tahun. Dan sebetulnya kalau dibaca ya, dia ini bukan merayakan hari ulang tahunnya dia lahir ke dunia, tapi hari lahirnya dia sebagai dewa. Karena pada waktu dia ditahbiskan jadi Firaun, itu anggapannya adalah dia itu bertransformasi menjadi dewa. Makanya kan bangsa Mesir menganggap dia ini sebagai dewa. Jadi dia rayakan hari ulang tahunnya sebagai dewa itu tadi. Dan ada nggak yang meninggal di perayaan ulang tahunnya? Ini yang dimimpinya Yusuf ya. Kepala juru roti digantung, mati dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tercatat merayakan ulang tahun di Alkitab? Herodes ya. Herodes ini gelar ya. Oh, kita tahu ceritanya di dalam Matius 14 ayat 6 sampai 10. Kita baca ya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Oke, kenapa anak perempuan itu minta kepala Yohanes Pembaptis? Kita tahu ceritanya, Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena Herodes ada affair, ada hubungan dengan iparnya, ya. Dan anak Herodias itu, anak perempuan Herodias itu ketika dia menari, Herodes mungkin pada saat pesta ulang tahunnya itu, mungkin dia mabuk, mabuk minuman, dia udah nggak bisa berpikir jernih. Wah, dia lihat anak Herodias menari, dia senang, dia bilang, apa haji yang kau minta saya kasih. Ternyata yang dia minta si yang negur mereka ini, si Yohanes Pembaptis, dan diminta kepalanya di sebuah talam. Sebenarnya Herodes nggak mau lakukan itu, tapi karena dia mabuk, karena dia merayakan ulang tahun itu dia mungkin mabuk, ya dia nggak bisa berpikir jernih, dikasih juga, disuruh penggal Yohanes Pembaptis di penjara. Ada yang mati pada saat perayaan ulang tahun, orang yang jahat ada, Yohanes Pembaptis yang mati. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah anak-anak Ayub. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, jadi anak-anak Ayub pun juga merayakan ulang tahun. Dan Ayub, bapaknya, dia tahu apa yang anak-anaknya lakukan. Ya, anak-anak orang kaya, apa sih yang nggak bisa dibeli sama anak-anaknya Ayub, orang terkaya di daerah sana waktu itu. Maka Ayub tahu, pasti kalau mereka eh, berpesta pada saat mereka ulang tahun, mungkin mereka mengumpat Allah. Mungkin mengutuki Allah. Ya, karena Ayub tahu siapa anak-anaknya. Nah, jadi di dalam Alkitab cuma ini tiga catatan di mana manusia merayakan ulang tahun. Dan ini semua bukan umat-umat Tuhan masalahnya. Tidak ada di catatan Alkitab nabi-nabi,
rasul-rasul, bahkan Yesus sendiri yang tercatat merayakan ulang tahun. Yang ada justru orang-orang dunia, orang-orang yang bukan umat ke sejarah tadi. Nah, itu sebabnya orang-orang Kristen menolak perayaan ulang tahun karena mereka tahu ini budaya pagan, bukan budaya kita. Ini bukan cara kita. Sama kayak kita, kenapa kita nggak wudhu sebagai orang Kristen? Bukankah wudhu itu baik? Wudhu sebelum berdoa, wudhu dulu supaya bersih, suci. Kenapa kita nggak wudhu? Karena itu bukan cara kita. Itu cara mereka. Kita nggak diajarkan untuk itu, dan Tuhan nggak perintahkan untuk itu, maka kita nggak lakukan. Ya. Nah, sampai ke abad keempat akhirnya semua berubah. Nanti mungkin di next pembahasan kita kita bahas karena ternyata di abad keempat ini terjadi satu shifting lah di satu perubahan besar di dunia kekristenan. Banyak budaya-budaya apa namanya dunia yang masuk sehingga bercampurlah ajaran kekristenan ini yang tadinya murni sejak zaman rasul-rasul yang pertama itu gereja mula-mula akhirnya ajaran ini bercampur. Ya, dalam The Word Book Encyclopedia dikatakan orang-orang Kristen mula-mula tidak merayakan hari ulang tahun, bahkan hari ulang tahun Kristus, karena mereka tahu bahwa itu adalah budaya paganisme, budaya orang-orang penyembah berhala. Oke, di Ensiklopedia Americana dikatakan begini, di Mesopotamia dan Mesir adalah daerah pertama di mana orang-orang itu mengingat dan menghargai hari ulang tahun mereka. Kenapa? Karena memelihara hari ulang tahun itu sangat penting di zaman dulu. Karena itu ada hubungannya dengan horoskop. Ya, ini kita masuk lagi ke horoskop. Kita orang-orang Kristen sekalipun kadang-kadang kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mungkin kita sering tanya kan, lahir bulan apa? Oh, kalau saya bulan Juli. Oh, berarti bintangnya Cancer. Oh, kalau Cancer itu orangnya mungkin rajin atau pendiam atau gimana-gimana ya. Ada setiap bintang-bintang itu ada karakter orang masing-masing, ya. Jadi, apakah itu suatu hal yang alkitabiah? Tentu tidak. Karena itu berasal dari ajaran dunia sana. Kita orang Kristen nggak percaya horoskop. Kita percaya Tuhan ya. Dan ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan untuk kita tidak percaya kepada ramalan-ramalan, kepada horoskop dan lain-lain. Nah, ini simbol daripada lambang bintang-bintang tadi. Aries, Taurus, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu penting buat orang-orang dunia untuk mengingat hari ulang tahun karena ada hubungannya dengan horoskop. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu kemudian kita lihat sejahat apa pestanya, sejahat apa kuenya. Tadi kita udah bahas sejahat apa kuenya, sangat syarat dengan gula. Lalu apa yang salah dengan merayakan ulang tahun? Bukankah kita merayakan ulang tahun justru kita ingat apa namanya Tuhan sudah tambahkan umur, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita sama ini. Ya, tapi kita coba lihat dulu sisi lain daripada mengingat hari ulang tahun, kemudian mengadakan uh, pesta di hari ulang tahun. Oke, ya, ini sekali lagi kutipan sejarah dikatakan begini. Orang-orang satanis ya menganggap bahwa semua ritual-ritual, aktivitas ritual mereka itu sebagai satu hal yang khusus, yang penting. Dan cara bagaimanapun itu diterima di gereja setan. Tapi beberapa ada yang merayakan equinox. Equinox itu kalau nggak salah titik balik matahari ya. Kemudian solstice, kemudian juga gerhana bulan dan matahari sebagai hari-hari raya mereka. Tetapi hari pada saat seseorang itu adalah hari tertingginya kaum satanis. Orang-orang yang menyembah orang-orang satanik, mereka percaya bahwa hari ulang tahun mereka itu sebagai satu titik balik, apa namanya, satu itu penting. Nanti kita bahas.
kita akan lihat bahwa setan inilah sumber ide daripada egosentris. Hal-hal yang sifatnya apa-apa saya, apa-apa aku, apa-apa diriku, ya. Sifatnya diri. Nanti kita akan lihat. Oke, apa saja yang bisa timbul dengan merayakan ulang tahun? Kita akan lihat pelan-pelan di sini sudut pandang yang lain. Mungkin anak-anak kecil senang kalau dirayakan ulang tahun. Mereka bisa jadi ratu dalam sehari. Di hari itu mereka akan dimanjakan dengan hadiah-hadiah, akan sangat disayang untuk hari itu aja. Ya, apa saja yang bisa, apa saja bahaya kecil yang bisa timbul? Pernah nggak kalau yang punya, kalau yang sudah punya anak, kebetulan saya sudah punya anak, kita bawa anak-anak kita ke acara ulang tahun temannya atau acara ulang tahun kerabat saudara. Pada saat anak-anak kita melihat anak-anak orang lain itu berulang tahun, mereka jadi ratu sehari, mereka dikasih hadiah, muncul gak rasa ingin di di hati anak-anak kita? Oh ya pasti ada, ya. Anak-anak saya kalau saya bawa ke acara ulang tahun temannya, dia bilang, "Papa, aku pengen itu." Oh, nggak dibilang, belum saatnya kamu terima itu. Oh, merengek dia, merengek sampai besoknya merengek. Ya, apa yang timbul? Satu perasaan ingin. Padahal Tuhan bilang di salah satu 10 hukum, jangan mengingini milik sesamamu. Tapi kita latih anak kita untuk memiliki perasaan mengingini. Oke? Lalu apa lagi? Hal yang kita bisa lihat menjadi satu bahaya ketika kita merayakan ulang tahun. Apa yang anak kita rasakan ketika hari ulang tahunnya sudah lewat? Pada saat dia ulang tahun, segala sesuatunya adalah tentang dia. Semua sepertinya sayang sama dia. Semua datang ke rumah. Jadi hari sebelum ulang itu perasaannya itu biasa-biasa aja gitu ya. Tiba-tiba ulang tahun itu apa perasaannya itu langsung menanjak, dia senang sekali. Tapi ketika hari ulang tahun itu lewat, balik lagi sepertinya dunianya kembali seperti biasa, ya. Jadi dia mungkin akan merasa, wah kemarin saya disayang, hari ini semua sudah pergi, nggak ada lagi yang memperhatikan saya. Apalagi yang bisa muncul di perasaan mereka menjelang hari ulang tahun? Biasanya kita tanya sama anak kita, kamu mau beliin hadiah apa di hari ulang tahun? Oh, segala yang dia sebut mungkin kita belikan, ya. Jadi bukankah sesuatu yang kita beli mungkin untuk merayakan ini, kita beli pernak-pernik ini, kita hadiahkan ini, hadiahkan itu, bukankah itu suatu pemborosan uang? Ya walaupun uangnya nggak seperti 1 juta dolar seperti Simon Cowell tadi, tapi kan kita merogoh uang untuk memanjakan anak kita atau memanjakan diri kita yang berulang tahun pada satu hari itu. Bukankah kita ini seorang penatalayan-penatalayan Tuhan yang Tuhan titipkan harta untuk kita gunakan untuk kemajuan penginjilan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menolong orang, makan orang kelaparan. Gantinya uang itu eh, alokasikan ke sana, kita alokasikan untuk kasih hadiah, kita untuk memanjakan anak-anak kita yang kita tahu ujungnya adalah melemahkan tabiat sekali. Oke, nah kita lihat di sini ada 4 ya. Tadi yang saya udah bahas. Penghabisan di mana hal-hal yang penting harus dikorbankan demi kesenangan sementara. Hadiah yang tidak sesuai dengan harapan akan menimbulkan permasalahan dengan penerima maupun pemberi. Ya, kadang-kadang mungkin kita pada saat ulang tahun, mau ulang tahun kita pengen istri kita kasih kita jam tangan yang bagus misalnya. Tapi yang ternyata yang istri kita kasih cuma sebungkus ketoprak misalnya. Wah, gimana ini istriku? Masa kamu nggak tahu apa yang saya pengen dari dulu? Nggak dibeliin jam tangannya. Nah, ini menimbulkan permasalahan. Lalu kemudian yang ketiga, kecemburuan, penampilan status sosial yang berlebihan. Ya, seringkali mungkin kita merayakan ulang tahun buat anak kita yang datang itu anak-anak orang susah. Bayangkan apa yang dirasakan anak-anak orang susah.
Mungkin anak-anak yatim, dia lihat, oh anak kita ada orang tuanya pada saat ulang tahun jadi ratu sehari. Apa yang dia rasakan di dalam hatinya? Oh dia nggak punya orang tua, nggak ada yang perhatiin, bahkan nggak ada yang inget kapan dia ulang tahun. Ya, ini menimbulkan envious, rasa cemburu. Ini suatu hal yang nggak bagus. Ya. Lalu yang keempat, penyangkalan diri sering terlupakan saat seseorang dimanjakan dengan hadiah. Tadi ya, kita seharusnya menyangkal diri untuk tidak beli ini, beli itu, uangnya bisa digunakan untuk yang lain, yang lebih penting. Tapi demi satu hari itu, ya nggak apa-apa lah untuk sehari, uangnya digunakan untuk merayakan ulang tahun. Ya, sekali lagi, disclaimer ya, saya nggak bilang, oh jangan merayakan ulang tahun. Nanti kita lihat endingnya ya. Kita lihat nanti kesimpulannya. Nah, bagaimana di keluarga Kristen? Ini ya, kalau pendeta, anggota jemaat yang status sosialnya lebih rendah, kita nggak terlalu dihormati lah di gereja. Apa perasaan mereka? Padahal gereja ini adalah satu tempat di mana kita kita mau merasakan kasih di dalam gereja, kita mau merasakan penerimaan di dalam gereja. Tapi karena masalah sepele, karena nggak diucapin selamat ulang tahun, orang bisa keluar gereja, orang bisa jadi malas ke gereja. Ya, jadi gimana kalau supaya supaya adil, jangan ada yang ngucapin selamat ulang tahun di gereja, supaya nggak ada yang kelupa gitu. Ya mungkin bisa jadi karena alasannya lupa ya. Tapi seringnya saya lihat bukan karena lupa, tapi karena ya tidak dianggap gitu orang itu. Jadi ini satu hal yang 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 membuat perpecahan, yang bisa membuat perpecahan dan saya percaya setan lah di balik ini semua. Kalau apalagi kalau kita sudah lihat sejarahnya ya, dan di Alkitab ternyata tidak ada perintah untuk merayakan ulang tahun. Oke. Lalu bagaimana orang-orang tua? Nah, ada namanya birthday blues. Ini bisa dicek lah di Google lah. Ada orang-orang tua yang ya kita tahu lah, orang-orang tua ini kan kalau udah masa tua dia akan merasakan kesepian karena anak-anaknya merantau, anak-anaknya udah di luar kota. Mungkin dulu waktu anak-anaknya masih bareng-bareng dia sering diajak jalan-jalan setiap ulang tahun, setiap mau ulang tahun dia selalu, wah, mau ulang tahun nih besok. Apa hadiah yang anak saya akan berikan? Mau jalan-jalan kemana nih anak-anak saya bawa? Cucu-cucu saya bawa. Pasti saya akan merasakan kehangatan pada saat cucu-cucu ada di rumah, anak-anak di rumah. Tapi kemudian pada saat keluarganya sudah tidak ada, dia sendiri di rumah, dia takut merasakan pada saat hari mau ulang tahun, dia udah ketakutan duluan karena dia tahu pada saat dia ulang tahun dia akan kesepian gak kayak dulu. Nah, ini birthday blues. Dan parahnya ini ada risetnya, banyak orang-orang tua yang bunuh diri karena merasakan birthday blues. Karena saking dia takutnya menghadapi ulang tahun, takut merasa kesepian, merasa sedih, merasa kecewa, dia bunuh diri. Nah, itu bisa di search lah penelitian akan hal itu. Jadi ini suatu hal yang bahaya, bahaya bagi anak-anak kecil dan berbahaya juga bagi orang-orang tua, ya. Seperti tadi kasus yang di gereja tadi ya. Jadi em, saya mau bilang tidak salah merayakan ulang tahun. Kalau ditanya sama saya, lalu gimana merayakan ulang tahun ini boleh atau enggak? Saya nggak mau jawab gitu. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan tadi, memang ada positifnya merayakan ulang tahun ya. Mungkin sebagian kita akan ngomong lah itu momen di mana kita akan mengucap syukur, momen di mana kita mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita lihat penjelasan tadi, kalau dalam bahasa Muslimnya lebih banyak mudorotnya, lebih banyak negatifnya, lebih banyak hal-hal yang buruk yang akan terjadi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab yang akan terjadi pada saat kita merayakan ulang tahun. Ya, jadi pada saat kita merayakan ulang tahun itu yang terjadi itu lebih banyak sayanya.
lebih banyak diri kitanya. Segala sesuatu adalah tentang saya yang berulang tahun. Ya, kadang-kadang mungkin kita kita lihat teman-teman kita, siapa nih yang nggak ngucapin gua nih pas gua ulang tahun. Ah, bukan temen dia. Oh, kita pengen kan kalau di Instagram kita pada saat kita ulang tahun ada banyak yang ngucapin, kita reposting di story. Kita lihat, wah ada teman kita yang satu ini tidak ngucapin saya ulang tahun. Ini bukan temen ini. Nah, jadi lebih banyak hal-hal buruknya. Gantinya kita merayakan ulang tahun, kalau kita pengen satu hari di mana kita bisa nikmati, kita bisa syukuri, kita bisa berbagi berkat kepada orang lain, dan ada di Alkitab, dan Tuhan mengendorse itu, Tuhan menyetujui itu, dan Tuhan ingin kita menikmati itu, kenapa nggak kita merayakan hari Sabat? Bukankah hari Sabat adalah satu hari yang indah, yang Tuhan buat untuk kita nikmati? Ini Tuhan buat hari ini untuk kita nikmati loh, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia, supaya manusia bisa pulih, supaya manusia bisa senang, supaya manusia bisa diberkati, supaya manusia bisa merasakan kehangatan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan saudara-saudaranya. Ada satu hari, yaitu hari Sabat, yang ada setiap minggu, yang seminggu sekali ada. Kalau hari ulang tahun kan setahun sekali, dan mudaratnya banyak. Nah, ini kenapa kita merayakan satu hari yang spesial, yang menjadi satu kadonya Tuhan buat kita di setiap hari ketujuh, hari Sabat. Di hari Sabat, kalau misalnya kita bilang, oh ulang tahun kita bersyukur. Hari Sabat kita bersyukur. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang menebus kita, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita di kayu salib, kita nggak ada. Hari Sabat membuat kita, Tuhan bilang beristirahatlah pada hari Sabat, jangan kerjakan sesuatu. Nikmatilah hari Sabat. Apalagi yang bisa kita lakukan di hari Sabat? Kalau hari ulang tahun mungkin kita bisa berbagi berkat tuh buat orang-orang. Hari Sabat pun juga sama. Seperti sebagaimana Yesus mengobati orang sakit di hari Sabat, sebagaimana Yesus melawat orang di hari Sabat, itulah yang kita lakukan di hari Sabat. Di hari Sabat kita pergi, kita cari mana orang yang sakit, mana orang yang membutuhkan pertolongan, mana orang yang belum makan di hari Sabat. Saya mau bagi makanan ini di hari Sabat. Sebagaimana yang Yesus lakukan, dan Yesus perintahkan bahwa hari Sabat, gunakan hari Sabat untuk berbuat baik. Kita gunakan hari Sabat untuk berbuat baik. Ya, kalau menikmati hari Sabat ini nggak ada mudorotnya. Kalau tadi hari ulang tahun mudorotnya lebih banyak. Oke, jadi mengenai hari Sabat ini mungkin kita akan bahas di lain waktu, di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hari ini khusus kita membahas mengenai hari ulang tahun. Ya, jadi kesimpulannya, em, salib, ya, Kristen kan simbol kita adalah salib, ya. Apa yang apa makna salib yang kita nikmati dari salib? Apa yang Yesus mau sampaikan lewat salib? Saya mau kasih tahu, salib melambangkan pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan itu artinya ya bukan saya tapi orang lain. Sebagaimana Kristus, bukan dia tapi kita. Untuk keselamatan kita dia tinggalkan semuanya. Itulah makna salib. Nah, ulang tahun ini berlawanan dengan makna salib. Kalau ulang tahun, segalanya sesuatunya tentang diri saya. Gimana mau bicara pengorbanan, segala sesuatu tentang diri saya. Ini principle of self, prinsip prinsip diri di hari ulang tahun. Semuanya adalah saya. Apa-apa semua orang matanya harus ke saya. Bukankah Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil setiap hari, ya. Setiap hari apa yang harus ada di benak kita? Yesus harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Orang lain harus kita dulukan, baru saya. Kalau saya punya makanan, orang lain dulu yang harus makan. Kalau kita lihat ada orang lapar, walaupun kita juga lapar, orang lain dulu, baru saya. Nah, itulah prinsip salib. Jadi dengan membiasakan diri merayakan hari ulang tahun, paling enggak kita setahun sekali kita melatih diri untuk
semuanya tentang diri saya. Ya, mungkin kalau, nah ini apa namanya, guyon ya. Ada dua setan lagi bicara, lagi ngobrol-ngobrol ya. Setan yang satu bilang, oh gimana caranya nih kita bisa dapetin Kevin nih? Setiap hari dia rajin banget, setiap hari dia berhubungan terus dengan Tuhan, setiap hari adalah tentang tentang Tuhan. Lalu setan yang satunya ngomong, tenang aja, ada waktunya setahun sekali. Pada saat dia ulang tahun, kita bisa dapetin dia. Setahun sekali di bulan Juli itu kita bisa dapetin dia pada hari itu. Karena kita tahu di hari itu dia akan meninggikan dirinya. Karena di hari itu pikirannya akan fokus kepada dirinya sendiri. Kita masih bisa masuk di sana. Ya, jadi eh, marilah kita banyak-banyak berdoa. Sekali lagi saya mau sampaikan, em, bukan benar bukan salah, bukan tidak boleh atau bukan boleh, tetapi apa yang Tuhan bilang kita lakukan, yang Tuhan tidak bilang, justru yang Tuhan eh, seakan-akan Tuhan bilang di Alkitab jangan, ya kita jangan lakukan. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Oh, sebelum Roma 12 ayat 2, kita buka Pengkhotbah 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1. Salomo bilang begini di Pengkhotbah 7 ayat 1. Katakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi Alkitab bilang hari kelahiran itu nggak usah dipikirin. Hari kematian lah yang kita pikirin. Kita tuh lahir, sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, kita tuh lahir di dalam dosa, kita tuh menambah beban Yesus, bener gak? Karena kita lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa, Yesus turun gitu. Jadi hari lahir kita itu nggak usah kita banggakan. Yang harus kita pikirin hari kematian kita. Kapan kita mati? Apakah pada saat saya mati, hidup saya sudah menyampaikan Yesus kepada orang lain? Apakah hidup saya sudah bermanfaat? Orang bisa melihat Yesus dalam hidup saya sebelum saya mati. Apakah saya mati di dalam Tuhan? Sehingga kerinduan Yesus untuk bertemu dengan saya di surga bisa terjadi. Itu yang harus kita pikirin. Makanya uh, Roh Kudus menginspirasi pengkhotbah untuk menulis hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lalu ayat terakhir ya, di dalam Roma 12 ayat 2. Ini semua ayat kita sudah tahu lah ya. Roma 12 ayat 2 katakan, Yesus bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan, oh ini yang tulis Paulus ya, atas inspirasi Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita jangan serupa dengan dunia. Dunia lakukan apa, jangan mau ikut. Dunia ke kiri, kita ke kanan. Oh sorry, dunia ke jalan yang tidak benar, kita pilih jalan yang benar. Jangan kita mau ikut-ikut dunia. Oke, semoga ini bisa menguatkan kita. Ini menjadi satu eye opening aja. Kita membuka wawasan. Nah, semoga kita semakin mencintai Alkitab, dan kita mau baca-baca, dan kita mau semakin mencintai Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.